だから車行くぞ。こっちに近づいて。Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Masih di industri perfilman Jepang, kali ini kita akan membahas secara maraton sebuah film series yang berjudul Alice in the Borderland Season 2. Season pertamanya sendiri sudah saya bahas di video lawas saya dengan pembawaan yang ala kadarnya. Bagi yang penasaran dengan season pertamanya, sok mangga mampir, link sudah saya siapkan di deskripsi ya guys. Tapi harap maklumlah kalau pembawaannya sedikit berbeda. Pada series keduanya sendiri, cerita masih berfokus kepada sosok Arisu, yaitu pria pengangguran yang terjebak di dunia penuh dengan game yang mematikan. Dapatkah Aris memenangkan setiap gamenya? Atau malah endingnya akan menjadi anti klimaks? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan tetap di dia wae. Film dimulai dengan menampilkan Aris dan 3 kawannya yang selamat dari permainan mengerikan 10 hati di pantai pada episode sebelumnya. Tak lama muncul beberapa orang yang juga selamat dari tempat itu dan bersiap untuk menunggu permainan selanjutnya. Mereka kemudian terlibat perbincangan dan terlihat kebingungan tentang permainan apa yang selanjutnya akan mereka hadapi. Tapi setelah itu, sebuah peluru anti-tank mendarat dan menghujam deras ke arah salah seorang yang ada di sana. Kerasnya hantaman membuat tubuh orang itu terpental beberapa meter. Setelah itu, dilanjutkan dengan berondongan tembakan kedua yang membuat suasana di tempat itu berubah menjadi chaos. Tak berselang lama muncul balon udara di tempat itu dengan membawa sebuah bendera berlambangkan King Spade atau Raja Skop. Diiringi dengan kemunculan orang misterius yang diduga menjadi orang yang bertanggung jawab dari semua kekacauan ini. Dan faktanya, dia adalah sang Raja Skop yang harus Aris dan kawan-kawannya hadapi. Jika di permainan sebelumnya para peserta harus mendaftar untuk bisa berpartisipasi pada game kali ini, peraturan itu tampak tidak berlaku. Karena sekarang medan atau arena permainan sendiri tidak dibatasi, dan pastinya permainan kali ini lebih mematikan dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan membabi buta, orang misterius atau sang Raja Skop terus menembakkan senjatanya secara acak. Tujuannya sendiri tentu saja untuk menghabisi para peserta sebanyak mungkin. Keadaan tersebut tentu saja membuat Aris dan yang lainnya harus berpikir keras untuk bisa lolos dari amukan sang raja. Beruntung, tak berselang lama datang teman mereka sejak di pantai dulu, yaitu An dan Tata. Segera mereka masuk ke mobil guna menghindari serangan itu. Tapi sayang, pada saat itu si Shinji harus terpisah dari rombongan karena sang raja melemparkan granat ke arah mereka. Kabur menggunakan mobil ternyata tidak menjamin mereka akan terbebas dari ancaman musuhnya. Sang raja rupanya tidak membiarkan mereka kabur begitu saja dan terus mengejar kemanapun mereka pergi. An segera mengambil alih kemudi dari tangan Tata. Setelah itu, dia menunjukkan skill mengemudinya dengan memacu kendaraan itu menggunakan kecepatan tinggi. Namun sayang, pelarian mereka sempat menemui kendala ketika mereka menabrak sebuah mobil dan kembali membuat kelompok itu menjadi terpecah. Setelah keadaan mereda, mereka kemudian mengatur rencana untuk bisa minimal terbebas dari ancaman dan kejaran Raja Skop. Mereka menyadari bahwa seluruh kota ini adalah arena dari sang raja, dan seperti peraturan permainan sebelumnya, mereka mengetahui bahwa untuk menghindari salah satu permainan mereka harus ikut serta dalam permainan lain. Tapi sekali lagi ini bukan jaminan bahwa permainan itu akan lebih mudah dari permainan sebelumnya.
Mereka hanya mempunyai pengetahuan tentang karakteristik permainan dari jenis kartunya, dan untuk itu mereka harus mengatur strategi agar tidak salah dalam memilih jenis permainan. キングの方が重要な情報を知ってるかもしれない。クラブのキングは勝てる可能性がある。 Pada akhirnya mereka memilih permainan dengan bentuk kartu keriting yang lebih mengedepankan kerjasama daripada fisik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu bukan jaminan mereka mudah memenangkan permainan ini. Dan perlu diingat, ini adalah permainan karakteristik wajah yang pastinya permainan ini akan lebih berbahaya dan mematikan dari permainan yang sudah mereka lalui. Saat sudah sampai di arena permainan, Aris dan teman-temannya bertemu dengan salah satu musuh lama mereka, yaitu Niragi. Ini akan menjadi kisah yang menarik karena Niragi akan ikut serta dalam permainan kali ini. Mereka tidak mempunyai pilihan lain karena jumlah peserta permainan mengharuskan 5 orang sebagai pemainnya. Dan mau tidak mau, mereka harus menerima kenyataan Niragi harus ikut serta dalam permainan kali ini. 足を引っ張んなよ。足引っ張んのは Setelah masuk ke arena permainan, kemudian mereka disambut oleh tim Raja Keriting yang rajanya sendiri bernama Kyuma. Tapi aduh, sang raja tidak memakai baju alias bubu ligiran guys. Itulah emang film luar mah suka di luar nurul lah. Tapi mau bagaimana lagi ya, pasti repot yang ngedit ini. Lalu bagaimana peraturan permainan itu? Apakah Aris dan kawan-kawannya bisa memenangkan permainan ini? Atau mungkin akan terhenti dan ada kejutan yang tidak terduga di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di DIY. Yokoso, Club no King Kyuma da. Pada episode kedua kali ini, film dimulai dengan menceritakan masa lalu dari tim Kyuma, yaitu Raja Keriting yang merupakan sebuah grup band. Scene kemudian berganti kembali ke masa sekarang dengan menampilkan tim Aris dan tim Kyuma. Dan yang menarik, ini adalah kali pertama untuk tim Kyuma memainkan permainan ini. Entah bagaimana awal mula permainan terbentuk, film sendiri tidak menjelaskannya. Jika memang seperti itu, hal tersebut membuat peluang untuk tim Aris memenangkan permainan ini adalah 50-50. Setelah itu Kyuma menjelaskan peraturan permainan. Peraturan itu sendiri sangat sederhana, yaitu tim yang paling terakhir bertahan dengan poin terbanyak maka merekalah pemenangnya. Setiap tim akan mendapatkan poin yang sama di awal permainan, yaitu 10.000 poin. Setiap poin bisa dibagi kepada para pesertanya secara acak tergantung kesepakatan tim. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin agar bisa menambah jumlah poin untuk tim keseluruhan, yaitu pertarungan, benda, dan markas. チーム最初の持ち点は1万点ずつ。ゲーム開始前に5人で振り分け点数を取り合うのにはバトル、アイテム、陣地。 Pertarungan adalah permainan yang hanya menyentuh lawan dan akan mendapatkan poin sebanyak 500 yang diambil dari pemain dengan poin yang paling sedikit. Bisa dibilang ini adalah peluang gambling untuk mendapatkan poin. Karena jika orang yang menyentuh poinnya lebih kecil, maka secara otomatis dia akan terambil poinnya. Meskipun secara regulasi dia yang memburu, karena lawan setiap tim masing-masing tidak pernah tahu jumlah poin lawan mereka. Itulah sebabnya pembagian poin di awal akan menentukan ke depannya. Namun ada cara agar peluang di pertarungan menang, yaitu dengan kombinasi 2 pemain untuk menggabungkan poin mereka. Dengan cara itu, kemungkinan untuk menang di babak pertarungan menjadi lebih besar. 味方同士が接触している場合、 Cara yang kedua adalah benda. Cara ini paling mudah karena mereka hanya harus berkompetisi untuk mencari poin yang tersimpan di dalam kontainer. Namun masalahnya, hal itu tidak akan mudah karena ada ribuan kontainer yang ada di tempat ini. Kemudian ada cara ketiga, yaitu markas. Cara ini paling menguntungkan sekaligus paling merugikan. Kyuma menjelaskan bahwa jika salah seorang pemain menyentuh markas lawan, maka dia akan mendapatkan 10.000 poin. Cara itu cukup efektif untuk mengembalikan keadaan ketika posisi tim sedang terdesak atau nyaris kalah. Tapi dibalik semua itu, cara itu juga paling berisiko dan paling berbahaya di antara cara yang lainnya. Risiko itu sendiri adalah keadaan di mana jika salah seorang lawan disentuh oleh si penjaga markas, maka dia akan kehilangan 10.000 poin. Karena si penjaga mempunyai poin yang tidak terhingga. Itu artinya, jika poin salah seorang pemain minus, maka dipastikan dia akan...
1万点失って。死ぬ。Pshum. Ada keadaan di mana seseorang yang non-aktif artinya tidak punya poin setelah menyentuh markas, maka dia tidak akan mendapatkan poin ataupun kehilangan poin. Namun keadaan itu akan membuatnya pingsan kesetrum jika bersentuhan dengan pemain lain. Permainan dimulai dengan Aris yang berpasangan dengan Kuina dan Niragi yang berpasangan dengan Usagi. Sementara Tata akan menjaga markas mereka. Poin pertama didapatkan tim Aris ketika mereka menemukan salah satu benda yang bernilai 2000. Setelah itu, tiba-tiba Kyuma muncul di hadapan mereka. Kuina segera menggenggam tangan Aris agar poin mereka menjadi satu dan bersiap untuk bertarung melawan Kyuma. Akan tetapi, Kyuma secara santai mengajak Aris untuk berduel 1 lawan 1. Kyuma berdalih hal itu bertujuan untuk mengenal satu sama lainnya, karena Kyuma tahu bahwa Aris dan dirinya mempunyai kesamaan pemikiran. Maka dari itu, dia yakin bahwa Aris akan menerima tantangan ini. Dan benar saja, Aris pun bersedia berduel dengan Kyuma, dan yang terjadi... Player team. Pada pertarungan itu Kyuma kalah. Dari sini, Aris mengetahui bahwa Kyuma membagi secara rata poin ke setiap anggotanya. Dia heran dengan sikap Kyuma kenapa dia membagi poin secara merata. Bukankah hal itu berisiko? Kyuma hanya menjawab bahwa di timnya ada sebuah prinsip yang dinamakan kesetaraan. Selanjutnya, poin demi poin didapatkan tim Aris dengan mudah sehingga hal itu membuat jumlah poin mereka jauh di atas poin tim Kyuma. Keadaan ini jelas membuat tim Kyuma terdesak karena poin mereka jauh di bawah tim Aris. Dan setelah itu, kita akan dibuat tak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh tim Raja Keriting. Mereka mengepung markas tim Aris dengan 4 orang sebagai pengepung dan 1 orang sebagai penjaga. Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan poin tim. Akan tetapi hal tersebut mempunyai risiko yang akan mengorbankan orang yang disentuh oleh Tata nantinya. Artinya, jika Tata mampu menyentuh mereka semua, maka tim Kyuma dipastikan akan kalah. Begitupun sebaliknya, jika mereka mampu menyentuh markas tim Aris, maka keadaan pun akan berbalik. Dan yang terjadi... Kurina! Hanya 1 orang dari tim Kyuma yang disentuh oleh Tata. Sisa 3 orang lainnya mampu menyentuh markas. Jumlah poin pun jelas berbalik untuk tim Kyuma. Namun demikian, keadaan itu harus dibayar mahal dengan matinya salah seorang dari tim Raja Keriting itu. Omae zettai kateu na. Ore wa omae no koto. その参加者はゲームオーバー。Keadaan itu membuat Niragi terus menyalahkan Tata atas apa yang telah terjadi. Begitu pula Tata yang merasa bersalah atas semua ini. Belum lagi tim lawan yang secara terus-menerus menambah poin mereka baik dari pertarungan ataupun menemukan benda. Tim Aris benar-benar terdesak dan harus berpikir bagaimana bisa memenangkan pertandingan ini dengan sisa waktu yang tidak banyak lagi. Pada suatu momen, Aris bertemu dengan Kyuma dan berbicara dengan satu sama lainnya. Kyuma mengatakan bahwa bukan kekuatan yang membuat mereka akan memenangkan permainan ini, tapi kepercayaan antara tim. Itulah kunci untuk memenangkan permainan kali ini. Kimi no ikizama o misete kure. Saat keadaan terdesak, kemampuan Aris muncul kemudian menyusun sebuah rencana. Dia tahu bahwa saat ini mereka tertinggal 12.000 poin. Artinya, jika 2 orang mampu menyentuh markas, maka mereka akan mampu unggul dari tim Kyuma. Tapi perlu diingat bahwa menyentuh markas memerlukan konsekuensi akan membunuh salah satu pemain jika gagal. Untuk itu, Aris pun sudah menyusun rencana agar mereka bisa memenangkan permainan ini tanpa harus mengorbankan salah satu pesertanya. Strategi pun dimulai dengan Usagi yang memancing salah satu peserta untuk adu kemampuan berlari dan menantang dia untuk menangkapnya.
Kemudian 3 orang yaitu Kuina, Niragi, dan Aris akan menyerang markas tim lawan. Kyuma dan sisa timnya bersiap untuk menghadapi serangan tim Aris. Antara shinu yo. Serangan pun dimulai dengan Kuina yang mencoba untuk mengajak bertarung salah seorang peserta. Kemudian disusul dengan Aris yang akan berhadapan dengan Kyuma. Dan ternyata Kyuma bisa menangkap Aris, akan tetapi ternyata status Aris saat itu nonaktif. Artinya dia tidak akan kehilangan poin ataupun mendapatkan poin. Dan sebagai konsekuensinya dia akan menerima aliran listrik yang ditujukan untuk dirinya dan orang yang menyentuhnya, yaitu Kyuma. Dengan lumpuhnya Kyuma, Aris menyuruh Niragi untuk menyerang dan kali ini dia pun berhasil mendapatkan 10.000 poin setelah berhasil menyentuh markas. Sekarang hanya tinggal Kuina untuk bisa menyentuh markas agar bisa membalikan keadaan. Tapi pada saat itu Kuina justru disentuh oleh salah seorang peserta hingga membuat dia kehilangan 500 poin. Keadaan itu juga menegaskan bahwa tim Aris belum bisa membalikan keadaan. Mereka hanya bisa memperkecil selisih poin dengan tim lawan. Kekalahan itu membuat semua peserta putus asa dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh Usagi yang akan terus berusaha meskipun dia harus mati. Usaha itu pun membuahkan hasil dengan ditemukannya benda terakhir yang membuat selisih poin mereka hanya 500 poin. Sementara itu, sisa waktu hanya tinggal 8 menit lagi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Aris selanjutnya? Apa strategi yang akan dia pikirkan? Apakah dia bisa memenangkan permainan ini? Atau malah justru akan tereliminasi? Nantikan di episode selanjutnya guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di DIY.